Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Al-Bazi. Saya berasal dari kelompok 6. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dasar sosiologi dan kultural pendidikan Islam. Yang nomor 1 yaitu pengertian sosiologi. Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Jadi intinya sosiologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pola perilaku manusia dalam bermasyarakat. Terus hakikat sosiologi. Hakikat sosiologi terbagi menjadi 7. Yang pertama yakni sosiologi termasuk rumpun ilmu-ilmu sosial yang berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Jadi artinya sosiologi itu ilmu sosial. Sosiologi yaitu bukan ilmu pengetahuan alam, dan juga sosiologi bukan ilmu untuk kerohanian. Terus yang nomor 2 yaitu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris. Maksudnya sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi dan bukan apa yang seharusnya terjadi. Yang nomor 3 yakni sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni. Karena tujuan sosiologi yaitu untuk mengembangkan dan membentuk ilmu pengetahuan secara abstrak. Yang nomor 5 yaitu sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Jadi sosiologi itu meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antara manusia dan perihal sifat, hakikat, isi, dan struktur masyarakat manusia. Yang nomor 6, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional. Maksudnya yaitu sosiologi tidak berlawanan dengan akal sehat serta kenyataan yang ada, serta dalam penelitian menggunakan metode-metode sosiologi. Dan yang terakhir yaitu sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Artinya yaitu sosiologi mengamati dan mempelajari gejala-gejala umum yang ada pada setiap interaksi dalam masyarakat secara empiris. Selanjutnya yaitu objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi yaitu semua hal yang berhubungan dengan masyarakat, baik itu berbentuk interaksi, tradisi, ataupun budaya. Itu semua dikaji dalam sosiologi. Kajian sosiologi dibagi menjadi 2. Yang nomor 1 yakni objek material. Dalam kajian sosiologi, objek material adalah segala fenomena atau gejala yang mempengaruhi kehidupan sosial. Objek ini dapat berupa aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik contohnya seperti mobil, motor, pasar, sekolah, dan lain-lain. Sedangkan aspek non-fisik berupa gagasan seperti ide, bahasa, aturan, dan lain-lain.
Kemudian objek formal. Objek formal adalah interaksi sosial dan sosialisasi yang terjadi di masyarakat. Kemudian objek formal. Dalam sosiologi, objek formal adalah interaksi sosial dan sosialisasi yang terjadi di masyarakat. Objek formal dan objek material sebenarnya hampir sama. Perbedaannya yaitu objek material cuma gejala sosial yang bisa kita rasakan keberadaannya, sedangkan pada objek formal bukan cuma gejala sosial saja yang kita rasakan, tetapi kita dapat berinteraksi langsung di dalamnya. Selanjutnya yaitu masyarakat. Masyarakat adalah kelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu atau tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Kemudian kebudayaan. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudannya, kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda yang bersifat nyata. Kemudian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah lembaga yang anggotanya terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu kesatuan karena adanya satu kesamaan visi dan misi. Setiap anggota yang masuk suatu lembaga sosial akan terkait dengan peraturan yang dibuat dan harus dipatuhi. Jadi, lembaga sosial yang ada bersifat mengatur tentang bagaimana individu harus bertindak, berperilaku, serta beraktivitas sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan adanya lembaga sosial di mana interaksi sosial dapat terjadi di dalamnya. Dengan adanya lembaga sosial akan tercipta keturunan sosial dalam hidup bermasyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah lapisan masyarakat, namun secara umum berarti penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun bertingkat. Penggolongan ini sifatnya hierarki. Setelah kita memahami dasar-dasar sosiologi, sekarang kita akan memahami kebudayaan Islam. Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar, sehingga dapat dipahami bahwa kebudayaan ada di tengah-tengah masyarakat, muncul dalam tingkah laku dan dipelajari. Jadi kebudayaan itu tidak muncul dengan sendirinya, melainkan muncul karena dipelajari. Contoh kebudayaan Islam yaitu halal bihalal, kupatan, dan gerbek maulud, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.